seru. Sini buruan. Inti bumi berada di kedalaman 6.400-an kilometer dan perjalanan kita pasti akan lama. Nah, lapisan yang saat ini kulubangi ini disebut kerak bumi dan bentuknya mirip kulit apel yang menyelubungi lapisan lain di dalamnya. Wah, ada kelinci tuh. Hewan mungil ini bisa menggali terowongan hampir sedalam 1 meter. Jadi nggak heran lah ya kalau di sini juga ada kelinci. Ada cacing tanah juga tuh. Beberapa spesies cacing tanah di lubang dalam juga dikenal sebagai penjelajah kegelapan. Dan tubuhnya bisa memanjang hingga 3 meter di bawah tanah. Kamu masih mau lanjut kan? Barusan kamu dengar ada suara bip nggak? Itu pasti suara detektor logam yang dipakai para penggali emas. Di kedalaman ini, alat tersebut memang masih berfungsi, tapi kamu nggak akan nemu emas karena kemungkinan besar alatmu akan mendeteksi logam besar seperti mobil. Wah, nggak salah lagi nih. Ini pasti Liang Moleman, seorang pria asal London telah menggali tanah di bawah rumahnya selama 40 tahun dan dia baru menghentikan penggaliannya di kedalaman 8 meter. Dia nyari apa sih? Kerak bumi kita relatif tipis karena ketebalannya cuma sekitar 35 km. Di bawah lautnya terdapat batu basal, sedangkan di bawah daratannya ada batu granit. Ada juga yang namanya kerak samudra dan kerak benua. Wow, apaan tuh? Kok kayak buaya? Emang iya? Sebagai hewan penggali liang terdalam di dunia, buaya Nil masih bisa kita jumpai di kedalaman 12 meter. Rupanya nggak cuma buaya tuh yang lebih suka ngumpet dari ramainya kehidupan di atas tanah. Beberapa negara bahkan telah mendirikan bangunan dan tempat berlindung di bawah tanah. Bangunan terdalamnya berada di kedalaman 85 meter atau tepatnya di bawah kota Kapadosia, Turki. Wah, lagi-lagi it's my dream, Mas, not her. Bangunan 18 lantai ini bisa menampung sekitar 20.000 orang. Tapi gimana caranya masuk ke bawah sana ya? Mereka bisa naik kereta di stasiun metro terdalam sedunia di Kiev, Ukraina sedalam 106 meter. Manusia perlu teknologi canggih untuk menggali lubang hingga sangat dalam, tapi akar pohon bisa menjangkaunya secara alami. Bahkan di Afrika Selatan, ada spesies pohon yang akarnya bisa menghujam sampai 122 meter di bawah tanah. Saat ini kita sudah melewati kerak benua dan di sini kamu perlu mengetahui 2 hal penting. Umur kerak benua sekitar 2 miliar tahun, meskipun batu tertua yang ditemukan di pesisir Hudson Bay, Kanada telah berumur 4 miliar tahun. Kerak benua juga menyelimuti sekitar 40% permukaan bumi, sedangkan sisanya berupa kerak samudra. Batu granit penyusun kerak benua mengandung lebih banyak silikon, aluminium, dan oksigen dibandingkan batu basal karena batu granit terpapar udara di permukaan bumi. Kerak ini menjadi sumber dari semua logam dan mineral yang kita gunakan, kecuali berlian yang lokasinya jauh lebih dalam. Nanti juga kita akan ngelihat sendiri kok. Siapin karung yang gede ya. Apaan tuh? Kok ada banyak orang yang pakai baju lari sih? Meski kelihatan sangat aneh, pada tahun 2004 lalu ada lomba setengah maraton yang diadakan di tambang garam Bohnia, Polandia. Event ini menjadi lomba lari setengah maraton paling dalam karena lokasinya berada di kedalaman 212 meter. Waduh, bikin kaget aja. Ternyata di sini ada kelelawar. Mainnya jauh juga ya. Sekitar 1.000 kelelawar coklat akan datang ke tambang seng New York setiap musim dingin. Makin dingin aja nih. Bibun abadi terdalam berlokasi di sini. Lapisan tanahnya tetap beku secara permanen. Kerak bumi juga berfungsi sebagai selubung listrik yang menutupi mantel. Di dalamnya ada banyak unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan kalium yang bisa menghasilkan panas. Oke, kita lanjut. Spot ini pasti cocok banget ya kalau dijadiin sebagai tempat ngumpet. Gua Feryovkina di negara Georgia berada di kedalaman sekitar 2,2 km di bawah tanah. Kok kayak ada bunyi kereta? Emang kereta bisa melaju sampai sedalam ini ya? Awalnya sih enggak, tapi pada tahun 2016, terowongan Gotthard Base didirikan sebagai rel kereta bawah tanah terdalam dan terpanjang yang berlokasi di Swiss.
Di bawah sini ternyata ada makhluk hidup lain loh. Cacing dari area pertambangan Tautona di Afrika Selatan ini termasuk organisme bersel banyak. Habitatnya ada di tempat terdalam. Tambang emas Emponeng yang juga berada di Afrika Selatan merupakan tambang terdalam dan lokasinya berada di kedalaman 4 km. Selagi menembus kerak benua, sebentar lagi kita sampai di kerak samudra. Lapisan ini rata-rata sedalam 7 km. Kerak samudra menutupi sekitar 60% permukaan bumi, bentuknya lebih tipis sekitar 20-an kilometer, tapi lebih padat dan lebih muda. Umurnya sendiri baru mencapai 180 juta tahun. Kerak samudra terus terbentuk di punggungan tengah samudra sehingga terus bergerak. Di kedalaman 11 km, kamu akan melihat samudra terdalam di dunia. Nah, kita baru aja sampai di Palung Mariana atau titik terdalam di Samudra Pasifik. Kamu senang kan bisa menjelajahi kerak bumi? Tapi perjalanan kita di sini akan berakhir. Kali ini kita udah sampai di perbatasan antara kerak dan mantel bumi. Inilah bagian yang paling tebal di bumi kita. Radiusnya sekitar 3.000 km, lapisan ini terdiri dari batu magma berat sebanyak 65% dari total massa bumi. Mantel menyimpan banyak rahasia arkeologi dan lapisannya terdiri dari 4 unsur yaitu oksigen, silikon, magnesium, dan besi. Meskipun berbentuk batu padat, lapisan ini terus bergerak perlahan. Ada batu mengkilap tuh, kira-kira apa ya? Pasti di sini ada sisa berlian yang terbentuk di kedalaman 150 km 1 miliar tahun yang lalu. Setelah berubah menjadi batu cair, berlian ini kemudian naik ke permukaan bumi. Makin ke bawah, tekanannya semakin ekstrim nih, suhunya juga terus ngedrop. Inilah titik terdalam yang menjadi sumber gempa kita, tapi gempa di sini terbilang langka. Kekuatannya juga terus ngedrop saat merambat hingga 700 km menuju ke permukaan bumi. Setelah turun sedalam 48 km lagi, kita sampai di mantel bawah. Semua pergerakan lempeng tektonik berasal dari sini. Kok jadi panas gini ya? Pemandangan di sini langsung berubah drastis. Di kedalaman sekitar 3.000 km terdapat batas mantel dan inti luar. Bahan penyusunnya berupa lautan logam cair super panas tanpa matahari, kurang lebih seukuran Mars. Lautan ini punya arus pelan, medan magnet, dan medan listrik sehingga bisa menimbulkan badai dan topan. Nah, planet kita punya medan magnet karena pengaruh inti luar ini. Tanpanya, kehidupan di bumi nggak akan terbentuk. Tiap ribuan tahun sekali, kutub magnet di lapisan ini jadi terbalik. Utara jadi selatan, dan selatan jadi utara. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Di kedalaman 4.140 km, ada inti dalam. Lapisan ini paling panas dan paling dalam. Bola super padat ini terdiri dari 80% besi dan 20% nikel yang suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Berarti hampir sepanas permukaan matahari. Inti dalam bumi hampir seukuran bulan dan beratnya kurang lebih 2% dari total massa bumi. Volumenya sekitar 5 kali dari seluruh air di lautan, tapi wujudnya tetap padat karena tekanan di situ sangat kuat, yaitu jutaan kali lebih kuat daripada tekanan di permukaan bumi. Karena nggak ada manusia yang beneran turun sampai sedalam ini, ilmuwan perlu menelitinya secara mendalam. Sebagian dari mereka meyakini kristal besi kecil terbentuk di bagian luar intinya, kemudian menyatu menjadi kristal besar seukuran perkotaan di dekat inti. Karena itulah, inti dalam juga disebut dengan inti kristal. Beberapa waktu yang lalu, ilmuwan asal Inggris menemukan inti dalam yang masih relatif muda, mungkin umurnya sekitar 500 juta sampai 1 miliar tahun. Angka segitu masih terbilang muda untuk ukuran ilmu bumi. Lokasi persis inti bumi memang sulit diprediksi, tapi kita bisa menandainya pada kedalaman 6.370 km. Wow, perjalanan kita udah sejauh ini! Kalau kamu mau ngelihat inti bumi dari dekat, sepertinya nggak akan bisa deh. Karena tubuhmu nggak akan tahan dengan tekanan dan panas ekstrim. Kalaupun memang ada terowongan yang mampu memberimu perlindungan, kamu akan jatuh bebas ke inti bumi cuma dalam waktu 18 menit.